1 Tesalonika pasal 4. Hidup dalam kekudusan, bukan percabulan. Ayat 1, dan lagi, saudara-saudara, kami minta dan menasihati kamu di dalam Tuhan Yesus, supaya sebagaimana kamu sudah menerima dari kami, yaitu bagaimana kamu harus berjalan dan berkenan kepada Allah, begitulah kamu harus semakin bertambah-tambah. Karena kamu mengetahui, perintah-perintah apa yang sudah kami berikan kepadamu oleh Tuhan Yesus. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengetahui, bagaimana memiliki istrinya di dalam kekudusan dan kehormatan. Bukan dalam keinginan hawa nafsu, seperti orang kafir yang tidak mengenal Allah. Jangan seorang pun melanggar hak-hak saudaranya, dan memperdayainya dalam perkara ini, karena Tuhan pembalas atas segala perkara semacam ini, seperti yang telah kami katakan dan saksikan kepadamu terlebih dahulu. Karena Allah tidak memanggil kita kepada kenajisan, melainkan ke dalam kekudusan. Oleh sebab itu, orang yang menolak hal ini bukan menolak manusia, melainkan Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kita. Kasih persaudaraan Yesus. Ayat 9, tetapi tentang kasih persaudaraan itu tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah diajar oleh Allah untuk mengasihi satu dengan yang lain. Karena sesungguhnya, kamu melakukannya kepada semua saudara di seluruh Makedonia, tetapi saudara-saudara, kami menasihati kamu, supaya kamu makin bertambah-tambah lagi. Nafkah dengan senyap, tidak menjadi problem, tidak tergantung orang lain. Ayat 11, dan usahakanlah sungguh-sungguh, untuk hidup dengan senyap dan mengerjakan pekerjaanmu sendiri, dan bekerja dengan tanganmu sendiri seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Supaya kamu berjalan dengan sepatutnya terhadap orang luar, dan supaya kamu tidak bergantung kepada orang lain. Tentang kematian dan pengangkatan. Ayat 13, tetapi saya tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang tidur, supaya kamu tidak berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit pula, demikian juga Allah akan membawa besertanya, mereka yang telah tidur di dalam Yesus. Karena ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, bahwa kita yang masih hidup dan tetap tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah tidur. Karena Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan suatu sorak, dengan suara penghulu utusan dan dengan bunyi sangkakala Allah, maka yang pertama, orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus akan bangkit. Kemudian kita yang masih hidup dan tetap tinggal, akan diangkat naik bersama-sama dengan mereka di dalam awan-awan, bertemu dengan Tuhan di udara, dan demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Sebab itu, hiburkanlah seorang dengan yang lain dengan kata-kata ini.